memperluas ketika DC melihat, wah, oh ternyata ini ya, ya sudah mereka lacak tuh toko-toko apelnya tadi, nampak di Google Map dan segala. Sudah berapa kali saya bilangin sama teman-teman, jangan pernah pakai aplikasi yang seperti ini. Saya bilangkan, aplikasi itu mungkin bagi Anda sepihak kelihatannya aplikasi ini sangat membantu, mampu memblok atau memblokir semua panggilan tidak dikenal. Tapi kenyataannya teman-teman, kalau hal ini ada di dalam handphonemu, ini malah memperluas informasi tentang dirimu gitu loh. Yang seharusnya si DC tidak tahu tentang pekerjaanmu yang terbaru malah jadi tahu. Yang seharusnya dia tidak tahu di mana tempat nongkrongmu malah jadi tahu. Akhirnya kalian bisa dilacak melalui aplikasi ini, bukan skemanya pelacakan lokasi lagi, tidak, tapi berdasarkan dari data-data orang yang menyimpan nomormu. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, hapuslah aplikasi Get Kontak di handphonemu ketika kamu telat bayar pinjol. Ya, hapus semuanya teman-teman, aplikasi Get Kontak itu di handphonemu gitu loh. Jangan dibiarkan. Kalau kalian biarkan, bayangin teman-teman lah, Anda boleh cek semuanya, nomor Anda disimpan sama teman-teman Anda dengan inisial apa. Ada dengan inisial, contoh namanya si A PT ini, namanya si A yang nongkrong di sini, namanya si A pelanggan ini, pasti dengan inisial-inisial yang seperti itu. Maka dengan hal itu teman-teman semuanya, ini diusahakan kalau bisa aplikasi itu buat apa sih? Tinggal di handphone itu settingannya sudah lengkap. Kalau Anda punya handphone Android, Anda bisa masuk di dalam log panggilan. Di dalam log panggilan itu ada titik 3 di atas itu, Anda bisa masuk ke pengaturan. Di dalam pengaturan, Anda ambil pengaturan panggilan. Habis itu Anda ambil di sana itu untuk memblokir nomor yang tidak dikenal. Ya, ini jauh lebih bagus teman-temanku daripada Anda memakai aplikasi-aplikasi baik itu Tricolor, baik itu Get Kontak dan segala macam. Kan tujuan Anda untuk memastikan ini nomor siapa sih? Ini nomor siapa sih? Justru karena Anda menginstal aplikasi itu lebih memperluas informasi tentang diri Anda teman-temanku. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, jangan lagi Anda berpikiran bahwa Anda telah dilacak. Wah, saya dilacak bang, KTP saya sudah nggak aman bang, handphone saya disadap melalui email bang. Omong kosong semuanya teman-temanku. Nggak ada penyadapan melalui email, penyadapan melalui KTP dan segala macam. Nggak ada gitu. Ya, dia ngapain coba? Kan kita bisa pakai logika. Dia ngapain menyadap-nyadap melalui email? Dia melacak-lacak lokasi kita ngapain? Sementara di KTP kita itu kan sudah ada namanya dengan lengkap. Di sana sudah ada alamatnya, sudah ada RT RW-nya, sudah ada kabupatennya, sudah ada provinsinya. Rasa saya hal-hal seperti itu kalau terus-terusan teman-teman pikirkan, dengan terjadinya pelacakan, mereka mengakses lokasi, itu nggak ada teman-temanku. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, saya berharap buat Anda, tolong dihapus semua aplikasi-aplikasi yang seperti saya sampaikan tadi. Aplikasi itu tidak membantu Anda teman-teman. Ya, itu aplikasi malah membuat Anda lebih terbuka lagi informasi Anda gitu loh. Justru makin banyak lagi nanti referensi yang didapatkan oleh si debt collector. Nanti ada misalnya Anda sudah dipecat nih dari tempat kerja baru, misalnya tempat kerja Anda toko jambu misalnya gitu kan, Anda berpindah ke toko apel gitu loh. Otomatis orang-orang pasti menyimpan si A toko apel, si A toko ini. Pasti kayak gitu loh. Pasti ada satu atau dua di dalam kontak Anda itu, pasti ada yang menyimpan dengan inisial tempat kerja. Dan inilah yang lebih memperluas ketika DC melihat, wah, oh ternyata ini ya, ya sudah mereka lacak tuh toko-toko apelnya tadi, nampak di Google Map dan segala macam. Apalagi sekarang eranya online, zamannya online, orang-orang pasti banyak juga dong ada yang jualan secara online juga walaupun dia mempunyai tempat. Ya, itulah sebenarnya yang memperluas informasi teman-teman semuanya. Jadi bukan soal pelacakan, investigasi, mereka melacak saya bang melalui email, handphone, ini segala macam. Masa dia bisa tahu bang tempat kerja saya yang baru padahal saya tidak pernah mencantumkan dan segala macam. Ya, jadi jangan lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau ada aplikasi Get Kontak, hapuslah gitu loh. Anda bisa hapus dulu orang-orang yang menandai Anda semuanya. Hapus dulu, itu tidak mewakili diri Anda. Habis itu keluar dari aplikasi itu. Ya, hapus aja semuanya aplikasi itu dari handphone Anda. Nggak ada juga itu perlu Anda simpan teman-temanku. Jadi dengan begitu baru Anda aman. Kalau pengen memblok panggilan tidak dikenal, Anda tinggal aktifkan aja tuh
tinggal Anda aktifkan aja. Dari panggilannya kan ada tuh blokir nomor yang tidak dikenal, dari sana kan bisa teman-temanku. Jadi nggak harus juga pakai aplikasi yang ini yang itu segala macam, yang mana nantinya itu malah menimbulkan masalah baru. Oke teman-temanku, jadi terserah lah mau Anda galbay di mana, mau aplikasinya apa. Yang penting satu aplikasi tersebut jangan ada lagi di handphone teman-teman ya. Habis itu kalau untuk settingan WhatsApp saya sudah ajarin teman-teman semuanya. Pertama mungkin saya tidak memunculkan ya, nanti teman-teman bisa masuk ke WhatsAppnya masing-masing, ambil pengaturan. Di dalam pengaturan itu Anda ambil soal privasi. Di sana Anda bisa matikan terakhir online atau dilihat. Habis itu Anda juga bisa mengubah tampilan foto profil yang semulanya semua orang menjadi kontak saya atau hanya saya gitu loh. Dan habis itu laporan baca juga penting gitu loh. Ini menghindari serangan-serangan brutal yang dilakukan oleh DC pinjol, karena mereka pasti lihat tuh kapan terakhir Anda melihat WA, kapan terakhir Anda update status, atau kapan terakhir Anda statusnya online, dan dari sana mereka lihat. Jadi begitu mereka nampak, mereka akan brutal melalui hal itu teman-temanku. Makanya setting-settingan itu Anda lakukan, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya teman-temanku, jangan ada lagi drama-drama, jangan ada lagi yang aneh-aneh. Dan ditambah lagi satu hal lagi teman-teman semuanya, Anda yang juga mempunyai media sosial, rasa saya ini teman-teman ya, karena ini juga banyak yang melaporkan kepada saya, pinjol pun mengakses sampai ke media sosial. Jadi media sosial Anda itu kalau bisa, kalau memang nggak bisa ditutup, itu diprivasikan semuanya. Mulai dari orang yang menandai Anda tidak bisa, sampai dengan posting-postingan Anda teman-teman semuanya. Dan profil Anda kalau bisa dikunci tuh, profil Anda di Facebook Anda kunci. Ya teman-temanku, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti teman-teman yang mau konsultasi, boleh konsultasi teman-teman. Nomornya ada di bawah sini, Anda lihat aja. Anda mau gabung di grup WhatsApp boleh, Anda mau konsultasi langsung sama saya juga boleh. Mungkin Anda kebingungan langkah-langkah apa yang harus dilakukan buat ke depan, apa ini problem jalur-jalur yang akan kita lakukan buat ke depan supaya Anda tidak terjebak nih dengan jasa-jasa backup data, dengan jual beli surat kuasa dan segala macam, supaya Anda tidak terjebak dalam hal itu. Nah kebetulan itu ada nomor WhatsApp, nanti Anda hubungi aja admin, nanti Anda sampaikan Anda maunya yang mana, bergabung di dalam grup WhatsApp atau Anda konsultasi langsung sama saya gitu ya teman-teman ya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku, karena memang kita di dunia maya, kita akan membatasi mana yang mencari aman dan mana yang butuh solusi. Oke teman-temanku semuanya, terima kasih banyak. Saya akhiri dulu. Wassalam.